Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana caranya mengatasi kemarahan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupa-rupanya kemarahan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita ini, dan saya percaya bahwa baik kita maupun saudara-saudara yang sedang mendengar acara ini pasti pernah marah. Ada yang marahnya disimpan atau diungkapkan secara meledak-ledak, tetapi satu hal yang kita tahu, dia sedang marah atau kita sedang marah. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita juga pernah membaca bagian yang mengatakan Tuhan Yesus juga pernah marah. Tetapi kita juga tahu bahwa kemarahan itu suatu dosa yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, menghadapi hal ini, Pak Paul, bagaimana sebenarnya pandangan kita sebagai orang Kristen tentang kemarahan itu sendiri? Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa kemarahan itu sendiri adalah suatu reaksi emosional dan tidak harus identik dengan dosa. Cara kita melampiaskan kemarahan bisa akhirnya membuahkan dosa. Jadi sekali lagi, kemarahan itu sendiri belum tentu mengandung unsur dosa. Namun pelampiasannya atau pengekspresiannya yang bisa akhirnya berbuahkan dosa. Kalau Pak Paul mau menjelaskan lebih lanjut, bagaimana contohnya ekspresi kemarahan yang disebut dosa dan yang kemarahan yang tidak disebut dosa gitu Pak Paul? Di Efesus pasal 4 ayat 26, firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, jadi dosa adalah sewaktu kemarahan kita itu atau yang kita ekspresikan itu benar-benar akhirnya menghina orang, menjatuhkan, merusakkan orang. Jadi saya kira satu hal kita ini mengekspresikan kemarahan kita, hal yang lain kita ini menghancurkan orang dengan kemarahan kita. Jadi saya kira batasnya adalah di situ. Kemarahan yang kita ekspresikan itu saya kira adalah reaksi yang natural. Tapi kemarahan yang kita ekspresikan namun akhirnya bertujuan untuk mencabik-cabik orang atau menghina orang, saya kira itu melewati batas dan akhirnya membuahkan dosa. Gitu. Jadi itu yang kita lihat adalah akibat dari kemarahan kita itu gitu Pak. Betul. Jadi penyampaian dari kemarahan tersebut. Nah, itu justru kadang-kadang yang sering kali terjadi adalah pada saat kita marah itu kita tidak bisa mengontrol diri gitu Pak Bos. Betul. Seringkali Pak Gon dan Ibu Ida, kemarahan ini diidentikan dengan tingkat kematangan rohani. Seolah-olah kita beranggapan bahwa orang yang mudah marah adalah orang yang tidak dewasa secara rohani. Tapi sebetulnya hal ini tidaklah sesederhana itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat masalah marah ini dari berbagai sudut dan melihatnya sebagai suatu fenomena yang kompleks. Yang pertama adalah kita mesti mengerti kenapa sebagian orang lebih mudah marah dibandingkan yang lainnya, atau kenapa sebagian orang lebih susah marah dibandingkan orang yang lainnya. Dan ini tidak selalu ditentukan oleh tingkat kedewasaan rohani seseorang. Yang pertama adalah ada pengaruh dari faktor biologis atau faktor fisik kita ini. Ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai daya reaksi yang sangat cepat. Orang-orang yang reaktif seperti ini, yang peka, yang mudah bereaksi, otomatis juga mudah untuk memberikan reaksi emosionalnya, termasuk di dalamnya adalah kemarahan. Jadi tidak mungkin orang yang misalnya mudah bereaksi dengan tangisan, menjadi orang yang susah sekali untuk bereaksi dengan kemarahan. Kebanyakan orang yang mudah bereaksi dengan kesedihan, orang yang juga mudah bereaksi dengan kemarahan.
Tapi mungkin sekali kemarahannya itu tidak dia nyatakan secara terbuka. Tapi intinya adalah seseorang yang reaktif akan mudah bereaksi, termasuk dalam hal kemarahan pula. Nah, itu memang sudah dia bawa sejak dari lahir. Nah, orang-orang yang misalnya kita sebut high strung ini, orang-orang yang gampang marah ini adalah memang secara biologis orang-orang ini kelihatannya hangat. Jadi temperamen mereka temperamen yang memang sepertinya bergelora. Nah, ada orang-orang yang lebih menyerupai tipe flegmatik, yaitu tipe yang memang santai, tidak terlalu terlibat di dalam dunia atau dalam kontak dengan orang lain. Nah, orang yang bertipe flegmatik ini akan lebih mudah menguasai kemarahannya, karena dia memang tidak terlalu terlibat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kebalikan dengan orang yang misalnya kolerik, atau yang sanguin, atau yang melankolik. Mereka ini adalah tipe-tipe yang orang tiba-tiba bereaksi. Jadi itu adalah faktor yang pertama yang menentukan kita ini menjadi orang yang lebih mudah marah atau lebih sukar marah. Faktor kedua adalah faktor bentukan lingkungan. Jadi kalau kita melihat orang tua kita menyatakan ketidaksetujuannya melalui kemarahan, dan kita menyaksikan ini berulang-ulang kali, kemungkinan besar metode penyampaian ketidaksetujuan itu, yakin dengan kemarahan, akan terekam dalam benak kita dan akan menjadi satu dengan sistem kita akhirnya. Karena kita terus-menerus menyaksikan orang tua kita mengumbar kemarahan tatkala mereka tidak setuju dengan apa yang sedang dikerjakan, dan itu akhirnya berbekas pada benak kita. Nah, akhirnya kita pun setelah kita dewasa, kita cenderung untuk marah suatu kita misalnya tidak setuju atau tidak sepakat atau merasa tidak nyaman. Nah, jadi pelajaran yang kita terima melalui pengalaman yang kita lihat itu juga akan mengkondisikan kita menjadi orang yang lebih mudah marah. Yang lainnya lagi adalah tentang masa kecil kita atau masa lampau kita adalah kalau kita ini menyimpan banyak kepahitan. Jadi ada di antara kita yang dibesarkan di dalam rumah yang penuh dengan pertengkaran, atau dia adalah korban penganiayaan, baik secara emosional maupun secara fisik ataupun seksual dan yang lain-lainnya. Akhirnya si anak ini bertumbuh besar menyimpan banyak dengki, kemarahan yang tersumbat. Suatu dia kecil dia tidak bisa mengutarakan kemarahannya karena orang tua lebih besar dan lebih pemarah daripada dia, sehingga dia simpan terus kemarahan tersebut. Waktu dia sudah mulai besar, kemarahannya akhirnya mudah meledak. Sebabnya adalah hatinya itu sudah tergenangi oleh emosi marah. Sehingga apapun yang terjadi yang menyinggung perasaan dia atau membuat dia rasa tidak nyaman, reaksinya langsung adalah meledak dan tak bisa dia kuasai dengan mudah lagi. Iya, itu kan faktor-faktor yang dari dalam, Pak Pol ya. Jadi ada hormon, lalu ada pengalaman masa kecil dan sebagainya gitu. Apakah juga seseorang itu bisa menjadi pemarah gitu ya? Karena faktor-faktor yang ekstern ya, jadi di luar dirinya gitu. Bisa. Jadi yang ketiga adalah situasi kehidupan kita sekarang ini. Jadi lepas dari yang dulu dan yang hormonal ya. Yang sekarang ini pun bisa membuat kita menjadi seorang pemarah. Gitu ya. Bisa. Contohnya adalah keadaan yang sekarang sedang kita alami, yaitu krisis ekonomi, keadaan politik yang begitu tidak menentu. Total itu ya. Betul. Dan ini sangat menekan kita. Dan kebanyakan kita bisa menanggung tekanan atau stres untuk suatu jangka waktu tertentu. Tatkala melewati batas itu, hidup kita mulai tergoncang, keseimbangan kita mulai terganggu. Juga faktor alam ya Pak Pol. Misalnya cuaca yang panas itu mungkin juga bisa menimbulkan orang mudah marah ya. Betul. Jadi saya teringat suatu hasil studi ya Bu Ida. Ternyata ini di kota Phoenix, Arizona, di Amerika Serikat. Pada waktu musim panas, orang-orang itu di jalanan ya yang mengemudikan kendaraan lebih sering melakukan klakson, memencet klakson. Jadi mereka itu ternyata kurang sabar dengan cuaca yang begitu panas. Dan di salah satu studi yang lain saya membaca bahwa ini di Amerika Serikat juga pembunuhan paling sering terjadi di dalam musim panas. Begitu. Dibandingkan di musim dingin. Juga faktor penyakit juga Pak Pol, seperti orang yang hipertensi itu juga mudah marah ya. Apa betul itu?
Iya, karena itu ada pengaruhnya dari struktur tubuhnya ya. Jadi pengaruh biologis tadi yang telah kita bahas. Memang orang-orang yang hipertensi menjadi orang-orang yang reaktif, yang mudah sekali bereaksi. Begitu. Ada kemarahan gini Pak, bahwa kadang-kadang saya alami itu tadinya itu saya tidak niat marah gitu ya, tidak berniat untuk marah gitu. Tetapi karena lawan bicara kita itu mulai dulu dengan marah, kita itu terpancing juga untuk marah gitu Pak. Atau kalau melihat orang sekeliling kita, loh kok semua marah, lalu kita ikut marah gitu. Itu faktor apa sebenarnya Pak? Ada satu penelitian ya Pak Gunawan yang menggunakan metode peniruan. Jadi ada anak-anak yang ditempatkan di suatu ruangan, dan di dalam ruangan itu si anak bisa melihat seorang dewasa membanting-banting mainan. Nah, si anak melihat terus si orang dewasa itu membanting-banting mainan. Kemudian si orang dewasanya dikeluarkan dari ruangan tersebut dan si anak dibiarkan bersama mainannya. Dan yang menarik adalah anak-anak itu langsung mengikuti tindakan seorang dewasa itu. Membanting-banting mainan, membuang-buangnya, persis seperti yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut. Nah, jadi yang terjadi adalah waktu kita bekerja misalkan ya, atau hidup di sekeliling orang yang mudah marah dan sedikit-sedikit marah, nomor satu, yang kita saksikan itu mempengaruhi sekali cara kita akhirnya bereaksi. Jadi tanpa kita sadari, cara bereaksi yang mudah dengan yang mudah marah itu menjadi akhirnya metode kita juga menyatakan diri. Misalkan kita tidak setuju, kita mau menyatakan pendapat kita dan sebagainya, otomatis yang telah kita rekam itu mempengaruhi. Sehingga akhirnya yang muncul juga sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, yaitu marah. Yang kedua adalah pengaruhnya, kemarahan di sekeliling kita menaikkan suhu atau temperatur emosi kita sendiri. Jadi kita ini adalah orang yang tak bisa lepas dari pengaruh lingkungan, relationship itu. Otomatis kalau di lingkungan kita kemarahan yang terus kita temui, tidak bisa tidak kita seperti juga sedang digodok di air yang panas. Kita akhirnya turut terpengaruh, temperatur emosi kita juga turut naik. Begitu. Kebalikannya makanya juga betul, kalau kita berhadapan atau tinggal bersama orang yang sabar, kita melihat cara dia mengatasi konflik dengan sabar, itu bisa mempengaruhi kita. Akhirnya kita cenderung untuk belajar sabar. Karena dua faktor tersebut, yaitu faktor peniruan ya, imitasi. Kita melihat cara dia mengatasinya seperti ini, seperti itu. Dan tanpa disadari kita belajar. Dan yang kedua, orang yang sabar akan menurunkan suhu. Itu sebabnya di Amsal bilang, janganlah engkau dekat-dekat dengan orang yang pemarah. Ketularan ini. Ketularan, begitu. Iya. Pak Paul, kalau kita tahu bahwa kita sedang marah itu ya Pak Paul, itu kan kita itu tidak bisa berpikir secara objektif dan sebagainya gitu Pak Paul. Apakah kita pada saat marah gitu, kalau mengeluarkan kata-kata, lalu kontrolnya gimana Pak Paul, supaya tidak menyakiti hati orang lain? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Pak Gunawan. Yang pertama adalah metode yang disebut ini metode assertive. Assertive dari bahasa Inggris to assert. To assert itu artinya menyatakan diri atau menyatakan sikap. Nah, jadi to be assertive adalah bagaimana kita menyampaikan pikiran atau isi hati kita dengan jelas, tapi tidak dengan agresif. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang assertive dimulai dengan aku atau saya, disusul dengan perasaan saya. Yang ketiga adalah peristiwanya. Jadi misalkan saya berikan contoh. Teman kita ini, misalkan teman kerja kita, hari pertama bilang, tolong dong kamu yang kerjakan bagian ini ya, saya soalnya harus pergi. Dengan senang hati kita bantu dia. 3 hari kemudian dia minta hal yang sama. Kita dengan senang hati melakukannya untuk dia. Kemudian kami disadari 4-5 kali dia minta hal yang sama. Dan dia cenderung mau pulang lebih pagi dan meminta kita yang mengerjakannya. Dan kita mulai jengkel. Nah, dalam keadaan seperti ini kita punya 2 pilihan. Atau 3 pilihan dah. Pilihan pertama adalah kita mengumbar amarah kita dan kita maki-maki dia. Kamu orang tidak tahu diri,
mengambil kesempatan dan memanfaatkan saya. Itu dia yang pertama. Kita langsung marah, agresif. Cara kedua adalah, atau pilihan kedua, kita pasif agresif. Nah, pasif agresif artinya kita sebetulnya marah, tapi kita menggunakan cara yang tidak langsung untuk menekan dia atau menyerang dia. Misalkan, kita tidak bilang apa-apa tentang perbuatannya itu, tapi misalkan kita menyindir pada waktu berbicara. Kita berkata, ya ada orang yang kurang tahu diri, ada orang yang tahu diri. Yang kurang tahu diri itu sedikit-sedikit menyuruh temannya untuk bekerja bagi dia. Nah, itu kata-kata yang sinis, yang tajam. Biasanya itu adalah keluar dari hati yang marah, tapi diungkapkannya secara pasif, secara tidak langsung menyerang. Itu tindakan kedua, pasif agresif. Tindakan yang ketiga adalah ini yang ideal, yaitu assertive. Yaitu kita hampiri dia dan berkata, kita mulai dengan saya, kemudian perasaan saya. Saya merasa jengkel. Karenanya apa? Nah, kita sebut perbuatannya. Karena saya ini, karena engkau sudah beberapa kali meminta saya mengerjakan bagianmu, sedangkan saya juga repot dan kamu sebetulnya tidak ada alasan yang terlalu penting pulang lebih pagi. Dan saya tidak menyukai hal itu. Tapi itu diucapkan tanpa nada marah gitu Pak. Betul. Tanpa kita itu mengumbar kemarahan kita. Jadi dia bisa tahu kita marah karena kita mengutarakannya. Kita bisa berkata, saya merasa jengkel atau saya marah karena, nah kita sebut. Nah yang kita paparkan adalah peristiwanya. Jadi kita nggak membuat suatu penilaian subjektif atau penghakiman. Misalnya kita nggak berkata, saya marah karena engkau nggak tahu diri. Nah waktu kita berkata engkau tidak tahu diri, kita itu memang menyerang orang. Dan orang cenderung membela diri dan menyerang balik. Nah Pak Pol, ini ada kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa sejak dia terima Kristus ya, dia dulu pemarah, tapi sejak dia terima Kristus, dia itu frekuensi kemarahan itu sangat menurun. Jadi kan berarti kematangan rohani seseorang itu mempengaruhi sifat pemarah seseorang, Pak Pol. Betul. Tadi di awal program ini saya katakan bahwa kemarahan harus dilihat secara kompleks ya, dari sudut-sudut yang berbeda. Dan saya berkata bahwa kemarahan tidak senantiasa mencerminkan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Tapi, tadi Ibu Ida sudah singgung, kerohanian seseorang tetap berpengaruh terhadap kemarahannya. Nah itu betul sekali Ibu Ida. Dengan kata lain begini, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak lagi sendirian mengatasi problem kita. Nah, meskipun kemarahan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tidak baik ya buat kita buru-buru menghakimi orang dengan berkata orang yang pemarah adalah orang yang tidak dewasa secara rohani. Namun toh kita tahu bahwa Tuhan tidak memberikan kita excuse ya atau dalih. Ya karena itu kelemahanmu, ya silakanlah engkau itu menjadi seorang pemarah dan aku akan menoleransi. Tidak. Setiap kita sebetulnya punya kelemahan-kelemahan tertentu akibat bawaan genetik dan juga akibat pengalaman masa lampau kita. Namun kita dituntut Tuhan untuk bertumbuh. Jadi seorang pemarah tidak boleh sekalipun berkata, ya saya terima kontrak saya, memang saya orangnya begini. Atau misalkan dia itu membenarkan diri dengan berkata, ya maksud saya baik kok. Ya orang salah tanggap saja, tapi maksud saya baik. Tidak bisa. Tuhan menuntut dia untuk bertumbuh. Jadi artinya dia harus menggumulkannya. Di luar Tuhan dia menggumulkannya sendiri. Karena di dalam Tuhan kita tahu bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kita. Dan dia akan mengingatkan kita akan kemarahan kita. Dan dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengontrol kemarahan kita itu. Jadi memang sangat benar ya yang dari Ibu Ida katakan. Bahwa Tuhan menolong kita mengatasi kemarahan. Bagaimana dengan orang yang coba mengalihkan kemarahannya gitu Pak Pol? Jadi dia tahu dia sedang marah lalu coba mengingkari kemarahannya atau malah merusak sesuatu barang tetapi tidak kepada orang lain gitu. Untuk menghindari itu tadi, orang lain bisa sakit hati, tapi kalau barang dibanting gitu misalnya kan ya sudah pecah ya sudah itu, tapi dia merasa lega gitu loh Pak Pol. Dia salurkan lewat itu gimana? Nah ini juga
didukung oleh suatu riset ya Pak Gunawan, ternyata kemarahan yang dinyatakan ya atau diekspresikan melalui kekerasan itu cenderung malah menyuburkan perilaku yang sama. Jadi akhirnya di waktu yang lain pun kalau dia lagi marah, dia cenderung akhirnya merusak atau memanting barang atau memukul tembok. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan cara penyampaian seperti itu. Jadi cara kekerasan bukannya meredam atau menghilangkan kemarahan, malah menyuburkan. Lain kali kita cenderung melakukan hal yang sama. Kalau orang yang mengingkari kemarahannya jadi ditahan-tahan lalu dia pura-pura tidak marah atau apa gimana? Kalau memang dia bisa menahan dan menguasainya, kemudian membereskannya, nggak apa-apa. Tapi yang saya khawatirkan adalah sebetulnya tidak menyelesaikan. Jadi kemarahan itu terus tersimpan. Dia tidak mau bicara, tidak mau apa, malah. Betul. Atau muncul dalam situasi yang lain. Sesuatu terjadi, tiba-tiba dia bisa marah atau sangat sinis sekali dan tajam sekali perkataannya. Tanggapan Pak Paul mengenai bagian Alkitab yang menyatakan Tuhan Yesus marah itu gimana Pak? Nah itu marah yang lain lagi Pak Gunawan. Jadi marah itu dapat kita bagi dalam dua golongan ya. Marah yang pertama adalah marah yang personal. Marah yang melibatkan kita dan kita itu menjadi sasaran orang yang menyakiti kita. Marah yang kedua adalah marah yang bukannya personal tapi marah karena keadilan. Marah karena masalah kerohanian. Nah jadi ada kalanya kita marah misalnya melihat ketidakadilan di dalam masyarakat di sekitar kita. Atau kita marah karena melihat orang kok begitu jahatnya hidup di luar Tuhan seperti itu. Nah akhirnya kita marah. Nah itu kemarahan yang bukan yang personal karena tidak menyangkut kita secara pribadi. Namun berkaitan dengan faktor keadilan atau kerohanian. Nabi-nabi Tuhan seringkali marah. Misalnya kita tahu Yunus pun marah. Jadi Tuhan Yesus juga marah. Nehemia juga marah waktu dia melihat orang-orang Israel akhirnya kawin dengan orang-orang kafir dan meninggalkan Tuhan, dan dia sangat marah sekali, dia menjambak rambut orang-orang Israel itu. Jadi memang ada bagian-bagian seperti itu di mana memang marah itu bukan menjadi suatu dosa gitu ya Pak Paul ya. Betul. Betul. Jadi marah yang memang ada basis kebenarannya atau keadilannya. Ya mungkin ada bagian Alkitab ya Pak Paul yang mengingatkan kita supaya kita itu tidak mudah marah itu mungkin ada bagian di Alkitab ya Pak Paul. Nah ini di Efesus pasal 4 ayat 26 ya Bu Ida. Firman Tuhan berkata apabila kamu menjadi marah. Jadi dengan langsung Alkitab atau Tuhan mengakui bahwa kita akan marah. Dan marah adalah bagian kehidupan manusiawi kita. Tidak perlu kita ingkari, kita akui. Nggak apa-apa ya. Tapi Tuhan memberikan kita 3 pedoman Bu Ida. Jangan berdosa, artinya jangan kita merobek-robek orang karena kemarahan kita. Dan yang kedua adalah jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan menyimpan dendam. Bereskan masalahnya secepat mungkin. Secepat mungkin tidak berarti kita juga meminimalkan dampaknya. Kalau masalah serius ya serius. Perlu seminggu untuk mengatasinya silakan. Perlu 2 minggu silakan. Tapi yang penting ambillah langkah untuk menyelesaikannya. Meskipun belum tentu akan segera selesai. Dan yang terakhir adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan sampai kita akhirnya dibisiki oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang sangat salah. Misalkan ada misalnya kalau kita seorang pria, kita rasa ditolak oleh istri kita dalam hubungan kita dengan istri, kita tersinggung dan kita berkata, saya bisa cari perempuan lain, jangan pikir kau saja wanita bagiku. Nah itu bisikan iblis. Akhirnya kita menuruti bisikan iblis dan berdosa terhadap Tuhan dan terhadap pasangan kita. Itu. Jadi memang sekalipun kemarahan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi Tuhan tentu mau mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri dari kemarahan itu Pak Paul. Betul. Jadi kita memang belajar dan bersyukur bahwa Alkitab juga cukup banyak memberikan pedoman bagi kita untuk mengatasi kemarahan. Betul. Dan demikianlah saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan
tentang bagaimana mengatasi kemarahan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan saja surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk surat-surat tanggapan yang sudah saudara-saudara sampaikan kepada kami. Namun kami tetap menantikan saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda kepada kami agar acara ini bisa lebih ditingkatkan. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.